Memasuki pertengahan tahun 2026, perjalanan industri properti tanah air semakin menantang. Hal ini seiring dengan langkah Bank Indonesia yang secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Ya, pemirsa, memasuki pertengahan kedua tahun 2026, industri properti nasional kembali harus mengalami hujan. Dan kali ini seiring dengan langkah Bank Indonesia yang telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5% demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Memasuki pertengahan tahun 2026, perjalanan industri properti tanah air semakin menantang. Hal ini seiring dengan langkah Bank Indonesia yang secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Sebab kenaikan BI rate dinilai akan meningkatkan cicilan kredit kepemilikan rumah atau KPR masyarakat konsumen properti di tanah air. Bank Indonesia mencatat sumber pembiayaan utama pengembang dalam pembangunan properti residensial pada kuartal 1 tahun 2026 masih berasal dari dana internal perusahaan dengan pangsa 80,66% dari total kebutuhan pembiayaan. Dan sumber pembiayaan lainnya dari pinjaman perbankan 13,74% dan pembayaran dari konsumen 5,60%. Sementara dari sisi konsumen, sebagian besar pembelian rumah primer dilakukan melalui KPR dengan pangsa 69,87% dari total skema pembelian. Adapun pembelian rumah primer melalui pembayaran tunai bertahap dan tunai, masing-masing pangsa 19,61% dan 10,53%. Jakarta bagi sumber untuk Adexchange. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, BI rate 5,5% menjadi tantangan baru bagi industri properti. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Suranto, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, kemudian Bapak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Joko, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Mas Pras. Baik, terima kasih. Semoga sehat semuanya. Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Joko. Pak Rian, apa kabar, Pak? Luar biasa Mas Pras. Baik, luar biasa sekali ini. Baik, kita kan bahas terkait dengan BI rate ini yang sudah menjadi 5,5%. Pak Joko, dari sisi pelaku usaha properti, begitu kenaikan ini cukup mengejutkan kah atau bagaimana? Atau menurut Anda ini sudah kebijakan yang tepat sambil menjaga rupiah kita juga tetap stabil begitu Pak Joko? Ya, terima kasih. Pastinya dengan kondisi yang terjadi saat ini atau dalam 6 bulan terakhir akibat adanya perang dan seterusnya, itu memang kita pasti melihat peluang akan adanya kontraksi atas rupiah, atas perkembangan moneter kita, pasti kita sudah menghitung akan ke sana. Kita lihat bahwa kondisi makroekonomi kan tidak bisa berdiri sendiri. Kita akan sangat tersambung, bahkan bahasanya dunia ini saat ini menjadi kecil gitu, saling berhubungan. Apa yang terjadi di dunia luar pasti tersambung, akan akibatnya akan ke kita juga. Nah, di titik inilah kami atas adanya tekanan terhadap rupiah, kemudian ada kenaikan US dollar pastinya, maka kita melihat Bank Indonesia hanya 2 instrumen, satu intervensi, yang kedua adalah menaikkan suku bunga. Atas kenaikan suku bunga ini kami memahami bahwa ini adalah wilayahnya otonom dari kebijakan pemerintah dalam ini Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Makroekonomi kita secara eksternal harus terjaga dan salah satu konsekuensinya pasti adalah kenaikan suku bunga ini. Pengaruhnya pasti ada karena kita tahu bahwa hal pokok yang terkait dengan realisasi perumahan itu exitnya selalu menggunakan KPR. Hampir 99% itu menggunakan KPR. Oleh karena itu, ketika ada kenaikan suku bunga atau BI rate, maka akan ada tahapan berikutnya dan penyesuaian. Yeah. Tetapi kami melihat, kami menghitung bahwa
selama kurun waktu ini suku bunga kan relatif terjaga ya. Dan kalau kita melihat data dari bank besar, maka cost of fund-nya relatif masih di equilibrium yang ada di bawah 3,5%. Artinya ketika akan ada perubahan ini, insya Allah tidak akan serta-merta, karena kita juga lihat bahwa masing-masing perbankan ini kan juga harus menjaga pertumbuhannya, juga menjaga kualitasnya. Yang pertama pasti akan ada perhitungan seberapa lebar kontraksi ini bisa dijaga atas perubahan ini sehingga tidak serta-merta naik. Yang kedua adalah yang akan dilakukan adalah efisiensi. Kami masih juga akan melakukan efisiensi, perbankan pun juga akan melakukan efisiensi. Tapi lebih itu, perbankan juga akan selalu memberikan address positif berupa cara untuk mengelola risiko ini dengan pelan-pelan melakukan penyesuaian. Jadi bukan sesuatu yang panik respon begitu. Jadi kita berharap ini akan terjaga lebih baik ke depan. Baik gitu ya, diharapkan lebih smooth lagi begitu ya dampaknya terhadap sektor properti nasional. Nah, Pak Rian, lantas bagaimana Anda melihat dengan adanya potensi kenaikan suku bunga acuan dari beberapa waktu sebelumnya, kemudian sekarang sudah menjadi 5,5%, implikasinya terhadap sektor industri nasional akan seperti apa sih? Karena kan ada potensi kenaikan lagi suku bunga kredit perbankan di sana begitu Pak Rian. Transmisinya memang tidak secara letterless seperti itu ya Mas Ras ya. Tadi Mas Joko udah sempat mention secara individual bank mungkin responnya bisa berbeda-beda. Tetapi yang harus kita konfirmasi dulu adalah langkah Bank Indonesia yang hari kemarin menaikkan BI rate 25 basis point itu bagi saya pribadi tidak terlalu mengejutkan karena situasi dan kondisinya memang menuntut untuk Bank Sentral itu melakukan namanya ya tindakan segera. Maka kenaikan 25 basis point itu menurut saya udah tepat dan terukur. Karena sebelumnya di bulan sebelumnya dalam tempo yang tidak terlalu pendek dengan jadwal kemarin dan kemarin itu keputusannya itu di luar jadwal reguler dari Bank Indonesia. Sebelumnya RDGBI sudah menaikkan 50 basis point sehingga accumulated sekarang BI rate di 5,5%. Tentu kalau lihat theoretically-nya memang seolah-olah ada transmisi kalau BI rate naik, suku bunga acuan naik, maka cepat atau lambat diikuti oleh kenaikan suku bunga di perbankan, baik di sisi simpanan maupun di sisi kredit atau pinjaman. Tetapi itu secara agregat kemungkinan seperti itu. Tetapi dalam situasi kondisi tadi sampaikan Mas Joko sedang relatif unfriendly saat ini, mungkin respon kebijakan yang dikerjakan oleh teman-teman perbankan tidak lalu secara serta-merta mereka segera menyesuaikan suku bunga. Ada pertimbangan bisnis jangka panjang yang harus dipikirkan. Misalnya, kalau harus menaikkan suku bunga simpanan misalnya, itu kan sudah jelas akan menambah beban biaya dana atau yang kita kenal dengan cost of fund. Kalau cost of fund-nya naik, tentu akan menekan yang kita kenal dengan istilah net interest margin. Tentu ujung-ujungnya bottom line dari bank itu, yaitu profitnya akan tergerus. Lalu coba dibalas dengan tadi kenaikan bunga kredit misalnya, sehingga net interest margin-nya bisa dijaga. Tetapi kendati mungkin net interest margin-nya bisa dijaga, tapi ada potensi, sama dengan potensi, kemungkinan kenaikan yang namanya pinjaman bermasalah atau kredit bermasalah yang kita kenal dengan istilah non-performing loan. Kenapa demikian? Karena hampir pasti tekanan-tekanan domestik dan eksternal itu akan menekan teman-teman pengusaha properti secara khusus dan secara umum seluruh pelaku industri di Indonesia. Karena beban mereka bertambah, bukan hanya karena kenaikan harga-harga, terutama harga barang-barang import ya, atau import raw material, tapi juga kemarin atau hari ini mulai berlaku kenaikan BBM untuk RON 92 kalau nggak salah. Dan naiknya cukup signifikan, kurang lebih 30%. Sebelumnya sudah akan naikkan ke BBM. Jadi beban yang dipikul oleh teman-teman pengusaha, termasuk perbankan, itu semakin meningkat. Maka pilihannya adalah sama underline yang disampaikan Mas Joko, yaitu efisiensi.
total efisiensi operasional harus kita jaga, kita tingkatkan. Yang kedua, ya tentu teman perbankan juga memilah mana debitur-debitur atau prospek debitur yang eligible secara bank teknis untuk dibiayai, ya. Yang sudah dibiayai mungkin direview, dilihat kembali bagaimana prospek kedepannya dengan situasi dan kondisi yang cenderung istilah saya itu unfriendly. Nah, itu yang harus dikerjakan. Nah, last but not least, tidak semerta-merta lalu bank akan menaikkan suku bunga. Itu mungkin kalau situasinya normal oke lah, tapi ini situasi sedang tidak normal, jadi bagi saya teman perbankan dan juga teman pengusaha jangan gegabah lalu melakukan action yang tadi Mas Joko sampaikan ada nuansa kepanikan. Jangan, kita harus tetap cool, kita harus tetap dingin, ya, jangan gegabah. Karena apa, yang penting adalah teman-teman pebisnis, teman perbankan melakukan ini berkali-kali saya ulang Mas Pras, yaitu rekalkulasi. Kalkulasi ulang bagaimana perhitungan-perhitungan tadi bisnis itu dari sisi output sama dari sisi input. Bagaimana pengeluaran dan bagaimana penerimaan atau pendapatan itu dihitung. Nah, yang penting nanti di ujungnya adalah tetap surplus. Kalau sampai defisit berarti merugi. Nah, inilah gambaran besar ya Mas Pras, Mas Joko yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan semacam alert system, ya, wake up call bagi teman-teman perbankan maupun pengusaha untuk ya tadi kita nggak usah gaduh, kita nggak usah panik. Yuk kita hitung kembali apa yang bisa kita kerjakan di sisa tahun ini yang tinggal berapa bulan lagi. Saya kira itu highlight dari saya Mas Pras. Oke, ini menarik ya untuk dicermati terkait dengan langkah Bank Sentral yang sudah menaikkan suku bunga acuan. Nah, Pak Joko, kenaikan BI rate ini juga akhirnya mungkin ini lagi-lagi kalau kita lihat potensi terhadap konsumen properti lah ya. Ini bisa mengurangi minat mereka untuk melakukan pembelian produk-produk properti kah atau juga minat investasi misalnya juga di sektor properti begitu, Pak Joko? Ya, kalau dampaknya pasti akan terasa karena dengan adanya kenaikan BI rate, kemudian juga akan diikuti kenaikan yang lainnya, juga akan memberikan penurunan terhadap daya beli masyarakat. Properti kalau kita lihat lagi, ya, itu memiliki dampak yang sangat besar karena industri terkait itu ada 185 industri, sehingga tekanan ini akan menjalar ke 108 industri tadi. Kita lihat properti atau rumah itu adalah hilir dari banyak industri tadi. Misalkan industri pabrik maupun juga industri sumber daya alam. Ini akan sangat signifikan kalau kita tadi melakukan kondisi panik gitu. Kita akan melihat kembali atas kondisi properti saat ini. Properti saat ini sebenarnya relatively surplus kebijakan. Yang pertama kita lihat kebijakan PPNBM itu sampai 2027. Yang kedua adanya KUR KPP perumahan yang kalau nggak salah terseratnya juga masih kecil, masih sekitar 20 triliun dari target pemerintah 130 triliun. Artinya peluang untuk mengakses pembiayaan khususnya bagi developer masih terbuka, sehingga apa yang tadi saya sampaikan tidak serta-merta menjadi panik, tidak serta-merta melakukan kebijakan-kebijakan penyesuaian itu sangat kita baca, kita persiapkan. Kita juga mengalami beberapa kondisi stress test ya, 98, 2008 juga 2020 sampai 2023 adanya pandemi, kita masih bisa bertahan dan tentunya kami juga tidak berdiri sendiri. Kita menjadi bagian dari pemerintah sebagai agent of development. Real Estate Indonesia memiliki propertinomik, yang mana paradigma propertinomik itu adalah properti sebagai penumbuh ekonomi. Itu sesuai dengan riset kita dengan LMFBUI, di mana kita akan memberikan dampaknya. Kita menjadi aktornya properti itu. Jadi kami sangat hati-hati, Real Estate Indonesia menghimbau teman-teman pengembang untuk tetap
melihat ini sebagai wake up call, sebagai alert buat kita untuk melihat dan secara hati-hati menyusun kembali, kemudian redesign bisnisnya seperti apa, tetapi kita harus tetap menunjukkan bahwa keyakinan bahwa saat ini properti itu adalah masih amazing bisnis, masih amazing market karena backlognya juga masih besar, kebutuhan masyarakat khususnya menengah ke bawah apalagi backlognya itu juga masih sekitar 15 juta. Ini berarti bahwa kita harus sangat hati-hati, namun kita juga memahami bagian mana yang harus kita adjust secara biaya, bagian bisnis mana yang harus kita sesuaikan sehingga ini bisa tetap positif. Begitu. Nah itu dia, paling kita lihat per sektor apa yang terdampak. Mengingatkan memang skema pembelian rumah itu masih melalui KPR begitu. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Joko dan juga Pak Rian. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Suranto, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, kemudian juga Bapak Rian Kerianto, beliau adalah Ekonom Senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Nah bicara mengenai data, sebenarnya kita ada data terkait dengan indeks harga properti residensial ini Pak Joko dari Bank Indonesia, di mana pada kuartal 1 2026 itu naik atau tumbuh sekitar 0,62% secara tahunan, di mana ini juga kita lihat mengalami sedikit penurunan kalau kita bandingkan dengan kuartal 4 tahun 2025 yang tumbuhnya 0,83%. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 2025 ini juga justru sedang menurun karena tumbuhnya 1,07%. Adapun kalau kita lihat skema pembiayaan konsumen properti residensial di kuartal 1, KPR masih mendominasi sekitar 69,87% dari nilai pembiayaan konsumen. Nah, ini yang harus kita jaga dengan adanya kenaikan suku bunga acuan ini. Strategi apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman real estate Indonesia sehingga tadi meskipun tidak ada kepanikan di sana, tapi kan kita harus tetap menjaga marketnya begitu Pak Joko. Jadi kalau kita melihat data atau review kembali, penurunan realisasi kredit atau realisasi penjualan, realisasi KPR itu turun dari sejak kuartal 1 di 2025 sebenarnya. Di sana sudah turun dari double digit menjadi single digit, kemudian juga bergerak terus sampai kondisi sekarang. Even kalau kita bandingkan di kuartal 1 ini masih ada pertumbuhan sekitar 1% tadi, ini adalah kondisi yang menurut kami sebagai harapan baru gitu loh. Nah, konteksnya terhadap kebijakan kenaikan suku bunga terhadap sektor properti, pastinya kami yang pertama adalah membaca data bahwa tingkat kebutuhan masyarakat atas MBR ini terjaga, sudah ada hedging suku bunganya, ada fixed rate 5%, sehingga insya Allah secara pertumbuhan ini akan terjaga meskipun realisasinya juga masih belum sebaik realisasi di tahun 2025. Yang kedua adalah atas yang MBR ini biasanya kami membacanya sebagai safety net buat bisnis. Maka kita akan mencari market yang sudah established, dalam hal ini adalah mereka peserta BPJS STK atau karyawan dari manufaktur yang established. Kita melihat bahwa 76% pengguna MBR itu adalah peserta BPJS STK yang atau mereka yang sudah mendapatkan fixed income. Itu yang dari sisi MBR. Sehingga kita masih bisa optimistis untuk bisa mendorong. Kemarin juga kita sudah kontak, kita sudah konsultasi kepada Pak Menteri PKP bahwa ini harus ditopang dengan kebijakan, dengan kerjasama dengan BPJS STK sampai tingkat daerah, bukan hanya kita agreement dengan direksi, karena apa yang operate-nya adalah manufaktur atau pabrik-pabrik yang ada di daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masyarakat menengah atau rumah komersial yang menengah,
ini kita juga melakukan review bahwa perbankan rata-rata memiliki cara untuk mengakses atau memberikan akses kepada masyarakat yang menengah ini melalui fixed rate yang sudah terkunci, misalkan fixed rate 3 tahun, fixed rate 5 tahun, yang kita lihat secara data itu di bawah 5% atau di bawah BI rate. Artinya juga ini juga tetap akan memberi jembatan untuk bisa tetap menopang pertumbuhannya. Hanya saja memang pasarnya relatif akan terganggu, akan mendapatkan tekanan ketika ada kenaikan suku bunga ini, karena apa? Daya belinya ya itu akan mendapatkan tekanan. Yang ketiga, untuk menengah ke atas itu, untuk atas khususnya, ini adalah masyarakat yang secara capacity mereka punya kemampuan choice. Mereka bisa memilih kapan membelinya, kapan, bagaimana cara pembayarannya, karena mereka punya kemampuan yang kemampuan untuk mengelola dan memutuskan sendiri. Artinya dengan kondisi ini kami segera memetakan, segera melakukan langkah-langkah sehingga apa yang adanya kendala ini, adanya kebijakan kenaikan BI rate ini, kita tetap bisa mendorong, menopang, bahkan kita tetap bisa menjaga ini tetap positif, begitu. Baik. Nah, Pak Rian, lantas bagaimana sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh industri di tanah air begitu dengan adanya kenaikan suku bunga acuan, kemudian tekanan rupiah pun yang masih terus terjadi saat ini begitu. Berarti kan sebenarnya ini double attack nih yang dialami oleh industri di dalam negeri begitu, termasuk juga industri properti di dalamnya, Pak Rian. Sebetulnya bukan lagi double attack, Mas Bas. Kalau boleh mungkin triple attack. Wow. Iya, karena begini, satu, kenaikan harga-harga karena memang tekanan baik itu dari imported inflationnya. Yang kedua juga depresiasi mata uang rupiah itu sendiri. Satu lagi jangan lupa, akumulasi dari itu tadi sampaikan Mas Joko, itu adalah overhead cost setiap pelaku industri juga naik. Overhead cost namanya, atau operating cost lah. Salah satu contoh ya kenaikan penyesuaian harga bahan bakar minyak, apapun jenisnya, itu kan udah secara direct itu kan menaikkan biaya. Nah, itu yang saya sebut dengan operating cost atau overhead cost. Nah, tentu teman-teman pengusaha termasuk perbankan juga harus melakukan tadi yang disampaikan Mas Joko, saya sepakat dan kita udah kerjakan itu, yaitu semacam alignment atau penyesuaian. Jadi mungkin teman-teman pebisnis, teman perbankan sudah punya yang namanya business plan tahun 2026. Tetapi business plan itu, Mas Pras, itu kan dikerjakan mungkin ya, itu di akhir tahun lalu, bulan November, Desember. Nah, di semester 1 mungkin shocknya, tekanannya nggak sehebat 1-2 bulan terakhir. Sehingga ada peluang besar untuk teman-teman pebisnis ya, itu melakukan review terhadap rencana kerja tahun ini. Bahkan mungkin sampai tahun 2027. Kalau di perbankan kita kenal dengan istilah rencana bisnis bank 3 tahunan. Itu hampir pasti semuanya direview. Karena variabel-variabel yang mempengaruhi bisnis properti, bisnis perbankan maupun bisnis yang lain itu sekarang jadi lebih dinamis, perubahannya sangat cepat, baik karena itu perubahan tekanan eksternal maupun perubahan regulasi di dalam negeri sebagai respon daripada tekanan-tekanan itu, yang itu harus dijawab, harus direspon dengan kita juga melakukan penyesuaian. Nah, yang juga penting mungkin saya kira, mode kita mungkin ini ada teman-teman pengusaha ini mengatakan sekarang modenya tuh mode survivalitas atau mode bertahan. Bagi saya oke lah. Tetapi sama dengan teman-teman pengusaha properti di perbankan pun, dan saya kira di sektor lain pun harus sama-sama sekarang ini situasi seperti ini, maka kita sama-sama yuk flight to quality. Flight to quality itu jaga bagi perbankan, jaga jangan sampai aset menjadi memburuk, jadi NPL. Bagi teman properti tadi Mas Joko sampaikan, jangan sampai repayment capacity dari debitur KPR atau pengembang dan sebagainya itu juga mengalami gangguan-gangguan. Karena situasinya memang, mohon maaf ya, itu sedang relatif tidak unfriendly hari-hari ini. Jadi saya kira itu yang harus diberikan atensi oleh semua pelaku industri. Karena ini bukan hanya teman-teman properti yang terdampak, hampir semuanya terdampak. Betul. Ya, hampir semua terdampak. Karena tadi apalagi
saya sepakat dengan Mas Joko, varian atau turunan dari sektor pulp itu luar biasa. Jadi kalau sektor pulp itu sampai mengalami gangguan serius, Ya, saya terus terang deg-degan. Karena rambatannya itu bisa kemana-mana. Ke pengusaha material, ke oke. keramik, ke besi, baja, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu Mas Oke. Ras. Baik, itu dia yang penting upaya untuk bisa menjaga sektor industri yang memang memberikan banyak produk turunannya ya di dalamnya termasuk properti ini sehingga tidak memberikan dampak yang cukup signifikan tekanannya kepada industri lainnya. Nah, itu dia kita tinggal tunggu lagi langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, bauran-bauran kebijakan fiskal moneter apa nih yang mungkin perlu diramu ulang lagi. Tadi rekalkulasi kalau misalnya dikatakan Parian ya untuk baik dari sisi pelaku usaha, pemerintah maupun perbankan sendiri dalam menghadapi tekanan ekonomi saat ini. Begitu Parian. Kemudian Pak Joko, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Parian, Pak Joko, terima kasih. Makasih Mas. Ya. Salam. Terima Mas Joko. kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.